Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Erni Pangisti, NIM 1950 1241 033 dari Pendidikan Teknik Elektro kelas A 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen mutu, khususnya untuk mata kuliah manajemen industri. Baik, langsung saja kita mulai. Latar belakangnya. Semakin berkembangnya zaman, juga semakin meningkatkan persaingan di dunia industri dalam pasar global sehingga mendorong perusahaan untuk menghasilkan produk yang berkualitas, namun dengan harga yang terjangkau agar diminati oleh konsumen. Kualitas produk barang dan jasa saat ini sangat berpengaruh terhadap daya saing di pasaran maupun menjadi tolok ukur kepuasan pelanggan. Perusahaan atau produsen berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas produknya agar diminati masyarakat dan menjadi produk nomor satu dengan mengembangkan inovasi produk menjadi strategi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Lalu, kualitas mutu dan pengendalian mutu. Kualitas mempengaruhi pemasaran produk atau jasa agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen sesuai dengan spesifikasi standar yang berlaku. Pernyataan di atas menurut Gesper dalam Novriani tahun 2016. Kualitas menurut Besterfield tahun 2009 dibagi menjadi 9, yaitu ada performansi yang merupakan karakteristik dasar atau spesifikasi dasar dan standar yang harus dimiliki oleh produk. Yang kedua ada fitur. Fitur merupakan karakteristik tambahan yang dirancang untuk menyempurnakan karakteristik dasar produk dan meningkatkan daya tarik konsumen terhadap produk. Yang ketiga ada kesesuaian. Tingkat kesesuaian proses operasi dan produk dengan standar yang telah ditentukan. Yang keempat ada keandalan. Keandalan merupakan konsistensi performansi produk bekerja dengan baik sampai periode tertentu yang diukur dari rentang waktu tertentu hingga produk ditemukan mengalami kegagalan. Selanjutnya, daya tahan. Daya tahan merupakan lamanya produk bertahan sebelum produk diganti, diukur dari masa guna produk sampai pada kegagalan fungsi hingga digantikan. Lalu, tingkat pelayanan merupakan kemudahan perbaikan dan layanan perbaikan produk dengan cepat ketika dibutuhkan. Respon merupakan tanggapan yang cepat terhadap gangguan fungsi produk secara langsung. Lalu, estetika. Estetika merupakan tampilan produk yang dilihat dari atribut produk atau kemasan yang berdasarkan preferensi penggunaan dan personal judgment. Yang terakhir ada reputasi. Reputasi merupakan performansi dan pandangan konsumen terhadap produk. Pengendalian mutu dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Yang selanjutnya ada Sistem Manajemen Mutu atau SMM. Manajemen kualitas mengalami perubahan dari kualitas pemeriksaan atau inspection quality, kemudian menjadi quality control atau kontrol mutu yang merupakan proses penjaminan produk yang memenuhi standar atau spesifikasi yang boleh dipasarkan. Kemudian berkembang lagi menjadi penjaminan kualitas atau quality assurance, lalu manajemen kualitas total atau total management quality. Standar manajemen mutu ISO atau International Organization for Standardization menjadi standar untuk mencapai mutu dengan kualitas manajemen yang diterapkan dan diharapkan dapat efektif serta efisien. Tujuan dari penerapan ISO adalah meyakinkan konsumen, menjamin produk, memiliki kualitas yang baik, dan memperbaiki mutu dari produsen secara terus-menerus. Selanjutnya ada macam-macam ISO atau International Organization for Standardization.
ISO 9000 berisikan tentang dasar dan istilah untuk sistem manajemen mutu. Lalu ada ISO 9001 yang berisi tentang persyaratan yang dibutuhkan untuk penerapan sistem manajemen. Lalu ada ISO 9004 berisi tentang panduan perbaikan kinerja. Dan yang terakhir ada ISO 9011 berisi tentang panduan kegiatan audit sistem manajemen mutu dan lingkungan. Kemudian ada tahapan sertifikasi ISO. Yang pertama dimulai dari implementasi standar. Kemudian mengajukan sertifikasi. Setelah mengajukan sertifikasi, akan dinilai oleh pihak independen dan dilakukan peninjauan dan penilaian. Selanjutnya, jika sudah dilakukan peninjauan dan penilaian, maka akan diperoleh sertifikat. Setelah sertifikat tidak berlaku, maka bisa disertifikasi ulang jika sudah habis masa berlakunya. Yang selanjutnya ada TQM atau Total Quality Management. Total Quality Management menurut Nasution tahun 2010 merupakan perpaduan fungsi dari perusahaan berdasarkan konsep kualitas, kerjasama, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Konsep Total Quality Management dapat digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing, kinerja, serta kepuasan pelanggan. Implementasi TQM dalam perusahaan dapat efektif apabila budaya kualitas pada organisasi kondusif dan mampu menerima perubahan sehingga dapat meningkatkan kompetensi serta produktivitasnya. TQM sangat berpengaruh terhadap budaya kualitas perusahaan melalui asumsi dasar seperti misi organisasi, serta hubungannya dengan lingkungan, interaksi yang ada, dan sebagainya. TQM mampu meningkatkan keunggulan daya saing dan kinerja perusahaan yang dapat diukur dengan indikator kualitas, fleksibilitas, produk innovation, dan sebagainya. Menurut Lakhal tahun 2009 dalam Ramlawati tahun 2010. Selanjutnya ada prinsip utama dari TQM. Total Quality Management memiliki 4 prinsip utama. Yang pertama ada kepuasan pelanggan, respek terhadap semua orang, manajemen berdasarkan fakta, dan perbaikan yang berlanjut. Apa itu kepuasan pelanggan? Kepuasan pelanggan itu apabila pelayanan yang diberikan atau produk yang dihasilkan berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Lalu, respek terhadap semua orang. Respek terhadap semua orang yang disebutkan merupakan membina hubungan baik terhadap seluruh orang yang ada di perusahaan untuk menciptakan ide dan kreativitasnya agar dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat atau konsumen. Lalu yang ketiga, manajemen berdasarkan fakta. Pengambilan setiap keputusan dalam perusahaan harus berdasarkan fakta lapangan yang telah dipastikan kebenarannya, bukan hanya berdasarkan perasaan atau pengalaman. Yang terakhir, ada perbaikan yang berlanjut. Dengan cara membangun komunikasi yang baik, tidak hanya meningkatkan sumber daya, tetapi juga meningkatkan sistem agar dapat memecahkan masalah yang ada di perusahaan dengan dilaksanakan perbaikan berkesinambungan, maka akan berdampak terhadap peningkatan kualitas produk dan juga pelayanan perusahaan. Selanjutnya ada quality culture atau budaya kualitas. Menurut Harjo Sudarmo tahun 1999, quality culture merupakan keyakinan dan harapan untuk menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas dengan melakukan perbaikan mutu dan menerapkannya pada perusahaan. Budaya organisasi sangat berguna dalam menangani lingkungan internal dan eksternal organisasi, sehingga perlu ditanamkan rasa untuk dapat memecahkan masalah, berpikir, dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan bidangnya.
Selanjutnya, apa sih faktor yang mempengaruhi pengukuran quality culture? Jadi, terdapat 9, yaitu yang pertama, top management support for quality. Maksudnya adalah dukungan manajemen puncak untuk kualitas menjadi faktor penentu penerapan keberhasilan kualitas agar dapat mendukung perbaikan kualitas. Yang kedua ada strategic planning for quality atau perencanaan strategis untuk kualitas. Manajemen strategis akan berjalan dengan baik jika perusahaan memiliki visi dan misi untuk petunjuk atau target keberhasilan dengan melibatkan partisipasi dari seluruh karyawan untuk meningkatkan kualitas. Yang ketiga, ada customer focus atau fokus kepada pelanggan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap produk yang dihasilkan. Apa saja yang mempengaruhi pengukuran quality culture? Menurut President's Quality Award dan Malcolm Belgrade National Quality Award, seperti menangani keluhan pelanggan. Lalu yang keempat, ada pelatihan berkualitas atau quality training. Kualitas karyawan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas produk atau perusahaan dengan mendukung adanya quality training. Misalnya dengan melakukan perencanaan terhadap pelaksanaan training, melakukan pelatihan secara berkala terhadap karyawan, dan melakukan evaluasi terhadap pelatihan yang diikuti oleh karyawan. Kemudian yang kelima ada recognition atau pengakuan dengan cara memberikan penghargaan kepada karyawan yang turut andil dalam memperbaiki kualitas perusahaan sehingga karyawan merasa dihargai atas kerja keras yang ia lakukan. Sistem recognition dapat memenuhi kriteria jika dilakukan secara konsisten dan diberikan dengan cara yang sama dari waktu ke waktu dan dilakukan secara berkala. Yang keenam ada pemberdayaan dan keterlibatan atau empowerment and involvement. Dengan cara melibatkan karyawan dan mengikutsertakan karyawan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang ada dalam perusahaan. Yang ketujuh ada quality improvement teamwork atau peningkatan kualitas kerja tim. Untuk mencapai kualitas yang diinginkan, kerjasama dari seluruh tenaga kerja yang ada di perusahaan sangat berpengaruh. Quality improvement teamwork yang efektif memiliki tim yang memiliki wewenang untuk memecahkan masalah yang ada. Anggota tim mendukung pimpinannya dan bertanggung jawab penuh. Lalu keputusan yang diambil berdasarkan pada persetujuan bersama dan konflik yang terjadi pada tim harus dibicarakan secara terbuka. Yang kedelapan ada measurement and analysis atau pengukuran dan analisis. Setiap proses pekerjaan atau pengolahan harus dilakukan pencatatan data secara terperinci agar memudahkan dalam melakukan perbaikan pekerjaan. Yang terakhir ada jaminan kualitas atau quality assurance. Quality assurance meliputi kebijakan, prosedur, standar, pelatihan, dan panduan yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Sistem quality assurance yang baik harus mengidentifikasi tujuan standar, mengumpulkan dan menggunakan data untuk perbaikan berkelanjutan, dan yang terakhir melakukan quality audits. Jadi kesimpulannya, semakin berkembangnya zaman juga semakin meningkatkan persaingan di dunia industri dalam pasar global. Kualitas produk, barang, dan jasa saat ini sangat berpengaruh terhadap daya saing di pasaran maupun menjadi tolak ukur kepuasan pelanggan sesuai dengan spesifikasi standar yang berlaku. Pengendalian mutu dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Sistem manajemen mutu ISO atau International Organization for Standardization bertujuan untuk meyakinkan konsumen dan menjamin produk. Implementasi dari TQM dalam perusahaan dapat efektif apabila budaya kualitas pada organisasi kondusif dan mampu menerima perubahan sehingga dapat meningkatkan kompetensi serta produktivitasnya. Perusahaan yang terus memperbaiki kualitas mutunya, maka akan menjadi perusahaan yang maju dan memiliki kualitas produktif yang baik. Mungkin sekian dari saya pemaparan materi mengenai manajemen mutu. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.